Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel YouTube Elkinan. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding ya. Kita kali ini mau bahas sesuatu yang horor, sesuatu yang angker-angker gitu teman-teman. Jadi kali ini kita mau bahas beberapa pulau yang terkenal angker yang ada di negara Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas Pulau Galang. Ya, Pulau Galang terletak di dekat Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, teman-teman. Nah, kalau biasanya liburan ke sebuah pulau itu, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan laut biru, pantai yang indah, serta kehidupan biota bawah laut yang keren dan pemandangan bawah laut yang menawan. Beda cerita kalau kalian berkunjung ke Pulau Galang ini. Pasalnya di sini ada sebuah tempat yang menyimpan sejuta kisah memilukan yang membuat pengunjungnya ikut merasakan penderitaan yang dialami para penghuninya dulu. Tempat ini bernama Kampung Vietnam. Nah, jadi di Pulau Galang ini teman-teman, ada sebuah kampung yang disebut Kampung Vietnam. Nah, Kampung Vietnam sekilas terlihat angker, namun di balik itu semua ternyata tempat ini menyimpan banyak sejarah. Berwisata ke sini bakal menjadi wisata sejarah yang bisa ingetin kita tentang kejamnya komunitas Vietnam hingga warga negaranya sendiri harus melarikan diri ke seberang laut Cina Selatan. Tempat ini juga menjadi saksi sejarah akan jasa Indonesia pada korban perang Vietnam saat itu. Kampung Vietnam adalah sebuah kamp pengungsian yang luasnya sekitar 80 hektar dan dibangun saat terjadinya perang saudara di Vietnam tahun 1975. Kamp ini menampung sekitar 250.000 pengungsi Vietnam yang terpaksa harus lari dari negaranya karena kejamnya perang. Bahkan, sebagian dari mereka harus lari sampai ke Pulau Natuna dan beberapa pulau lain di wilayah Kepulauan Riau. Di balik kisahnya yang memilukan ini, sebenarnya Kampung Vietnam merupakan tempat yang cukup menarik untuk dikunjungi, terutama buat kalian yang pecinta wisata sejarah. Suasana yang ditawarkan tempat ini sangat berbeda dari tempat wisata pada umumnya, karena selama berada di sini seolah-olah berkunjung ke perkampungan Vietnam di tempo dulu. Terdapat banyak sekali rumah-rumah kosong yang enggak terawat dan ditinggalkan begitu saja. Kebayang dong seremnya gimana? Nah, begitulah teman-teman, sedikit sejarah tentang Kampung Vietnam, yaitu sebuah camp yang dihuni oleh Kampung Vietnam. Jadi mereka itu kabur dari negaranya sendiri karena terjadi perang antar saudara gitu teman-teman, dan itu menjadi bukti bahwa mereka itu sangat kejam dan sebagai bukti juga bagaimana jasa Indonesia karena menampung mereka. Nah, karena kampung ini sudah tidak berpenghuni, sudah ditinggalkan penghuninya dan sudah banyak rumah-rumah kosong, bisa saja dan tidak mustahil kalau mungkin ada makhluk-makhluk yang menghuni. Jadi wajar saja ya teman-teman kalau pulau ini dikenal sebagai salah satu pulau angker yang ada di Indonesia.
Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas Pulau Angker yang kedua, teman-teman. Di sini kita akan bahas Pulau Kumala. Ya, mungkin banyak di antara kalian yang masih asing dengan Pulau Kumala. Pulau tersebut emang belum sepopuler Pulau Kakaban dan Pulau Derawan, dua destinasi wisata lain yang sama-sama terletak di Kalimantan Timur. Tapi bagi warga lokal, khususnya yang tinggal di kota Tenggarong, Pulau Kumala jadi destinasi favorit untuk berlibur. Konon katanya, Pulau Kumala menyimpan kisah-kisah mistis. Pulau Kumala terletak di tengah Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tenggarong. Sungai Mahakam adalah sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Sungai Kapuas. Sebelum jadi destinasi wisata, Pulau Kumala adalah hutan yang ditumbuhi berbagai pohon, sekaligus juga jadi tempat tinggal bekantan kera khas Kalimantan. Pulau Kumala mulai dibangun jadi tempat wisata sejak 2000. 2 tahun setelahnya, yakni pada 2002, Pulau Kumala diresmikan sebagai tempat wisata pada perhelatan Festival Pulau Erau. Ada beragam wahana yang bisa kalian nikmati di Pulau Kumala. Di tengah keceriaan aktivitas wisata di Pulau Kumala, pulau tersebut konon katanya menyimpan beberapa kisah mistis. Jika kalian tahu kisah mistis tersebut, mungkin aja kalian jadi enggan pergi ke Pulau Kumala. Nah, di sini kita akan bahas kisah mistis yang diceritakan oleh salah satu staf yang ada di situ. Jadi, salah seorang staf mengaku ia pernah lihat sosok seram yang berdiri di antara pepohonan di dekat tempat penginapan. Menurut yang ia lihat, sosok ini seperti genderuwo. Tubuhnya tinggi besar dan matanya merah. Bukan cuma staf ini yang pernah lihat sosok si genderuwo, beberapa pengunjung juga pernah melihatnya. Jadi teman-teman, bukan hanya staf yang bekerja di tempat penginapan situ, tapi ternyata ada beberapa pengunjung juga yang pernah melihatnya. Nah, lain lagi cerita dari staf lain yang mengaku pernah melihat seorang wanita cantik yang duduk di dekat turap jembatan. Ia mengira wanita itu termasuk salah seorang pengunjung, tapi pas didekatin, si wanita tiba-tiba menghilang. Cerita mistis yang paling seram mungkin adalah cerita tentang kejadian yang konon dialami seorang warga bernama Amir. Sehari-hari, Amir bekerja sebagai tukang kebun di area Pulau Kumala. Suatu hari ketika sedang berkebun, tiba-tiba ia melihat sebuah gua. Aneh, gua tersebut nggak pernah ada sebelumnya. Didorong rasa penasaran, Amir berjalan masuk ke gua tersebut. Anehnya, ketika sampai di dalam gua, ia malah merasa lagi ada di dalam kapal. Ada lorong gelap di kapal tersebut yang dipenuhi kamar di kanan dan kirinya. Saat lewat lorong tersebut, Amir dengar suara orang yang berbicara di salah satu kamar. Lagi-lagi karena didorong rasa penasaran, Amir masuk ke kamar tersebut. Ternyata yang sedang berbicara di dalam kamar adalah pria-pria bule. Menyadari kedatangan Amir, salah seorang pria mempersilahkan Amir masuk. Amir duduk di antara pria-pria itu. Pria-pria itu melanjutkan obrolan mereka yang sempat terpotong karena kedatangan Amir. Selama mereka ngobrol, mereka sama sekali nggak menganggap Amir, seolah-olah Amir tidak ada. Setelah sekian lama berada di kamar tersebut, Amir mengantuk dan akhirnya tertidur. Tiba-tiba saja ia terbangun di kebun tempat ia biasa bekerja. Saat itu ada temannya yang membangunkan. Ada yang mengaitkan bahwa kapal yang dimasuki Amir adalah kapal yang tenggelam pada insiden Tenggarong, insiden peperangan antara kerajaan Kutai dan pasukan Inggris. Wow, lumayan serem juga ya teman-teman, kisah mistis yang ada di Pulau Kumala.
Nah, oke teman-teman, melanjutkan kisah horor Pulau Angker yang ada di Indonesia, yaitu pulau yang ketiga, yaitu Pulau Onrus. Pulau Onrus adalah salah satu pulau terdekat yang bisa ditempuh dari pelabuhan Muara Angke. Inilah pusat dari Taman Arkeologi Onrus, kawasan wisata sejarah yang mencakup beberapa pulau dengan berpusat di Pulau Onrus. Di pulau ini terdapat reruntuhan bangunan Belanda, museum, makam, dan sumur. Nah, teman-teman, di sini juga ada seorang traveler yang pernah bercerita. Dia menyebutkan bahwa Onrus seram, ada bentengnya. Di sini tidak ada listrik, tapi kalau malam ada yang camping. Menurut Nur, seorang traveler kepada salah satu media berita. Menurut dia, Pulau Onrus memiliki sunset yang menawan. Namun, seiring hari makin gelap, reruntuhan bangunan-bangunan tua pun tampak semakin suram. Jangan khawatir, Pulau Onrus tidak sesepi itu. Selain sering didatangi orang untuk camping, ada juga penjaga di Pulau Onrus. Nah, selain itu teman-teman, kisah mistis di Pulau Onrus atau di Kepulauan Seribu ini menyimpan sejumlah cerita di balik keindahan alamnya. Mulai dari mitos burung gagak membawa anak kecil, tawanan bajak laut yang dipanggang, hingga kematian noni Belanda. Jadi teman-teman, di sini juga ada beberapa kisah mistis di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Onrus tersebut. Yang pertama, ada cerita yaitu anak kecil hilang di Pulau Pari. Pantai pasir perawan di Pulau Pari konon memiliki kisah mistis. Ada cerita anak perempuan berusia 4 tahun bermain sendirian di pantai kemudian hilang dan tidak pernah kembali. Menurut mitos yang beredar, hilangnya gadis kecil ini disebabkan burung gagak yang mengerubunginya. Versi lain mengatakan hilangnya bocah ini karena dibawa makhluk halus. Kemudian ada juga teman-teman penampungan pasien lepra di Pulau Bidadari. Jadi teman-teman, Kepulauan Seribu ini ada berbagai macam atau banyak sekali pulau-pulau di dalamnya, termasuk Pulau Onrus. Di dalamnya juga ada beberapa nama-nama pulau. Nah, ini yang kita bahas adalah beberapa kisah mistis di Kepulauan Seribu, termasuk Pulau Onrus tadi dan beberapa pulau-pulau lainnya. Nah, kisah mistis yang lainnya yaitu penampungan pasien lepra di Pulau Bidadari. Nah, Pulau Bidadari ini disebut-sebut sempat dijadikan rumah sakit sekaligus tempat penampungan bagi pasien penyakit menular yakni lepra. Akibatnya, ada yang menyebut Pulau Bidadari sebagai pulau sakit. Walaupun ada mistis di Pulau Bidadari seperti keberadaan pohon tua, namun itu malah dipercaya membawa banyak rezeki dan jodoh untuk setiap orang yang mengambil foto hingga menyirami pohon tersebut. Nah, kisah selanjutnya yaitu tawanan bajak laut yang dipanggang. Dinamakan Pulau Panggang lantaran pulau ini menyimpan cerita tawanan bajak laut yang membangkang dan tidak taat aturan dieksekusi dengan cara dipanggang. Mereka memanggang tawanan sekaligus kapal-kapal rampasan di karang gosong dekat Pulau Panggang. Karena ini beredar isu bahwa warga yang sedang dalam kondisi marah hanya akan berputar-putar saja di pulau itu tanpa disadari. Kemudian teman-teman, kisah mistis selanjutnya yaitu penampakan Maria van de Velde di Pulau Onrus. Nah, kali ini berada di Pulau Onrus ya teman-teman. Jadi Pulau Onrus menjadi salah satu pulau dengan lokasi terdekat di Kepulauan Seribu lewat pelabuhan Muara Angke. Di pulau ini terdapat banyak peninggalan VOC hingga beredar cerita mistis Maria van de Velde. Sosok Maria perempuan Belanda ini kerap menampakkan diri di Pulau Onrus dengan memakai gaun pengantin sembari menunggu kekasihnya. Konon kematian Maria disebabkan penyakit pes. Nah, kisah mistis selanjutnya yaitu
ada arwah Panglima Hitam di Pulau Tidung. Pulau Tidung yang memiliki kisah mistis berada pada kawasan Tidung Kecil, di mana dari beberapa cerita masyarakat di sana menyebutkan ada seseorang yang hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Kepergian sosok ini juga karena ingin memenuhi keingintahuannya mengenai Pulau Tidung. Versi lain mengatakan dinamakan Pulau Tidung karena kematian Panglima Hitam yang berasal dari suku Tidung. Saat itu untuk melawan pasukan Belanda, Panglima Hitam menjadi pemimpin pasukannya, namun sayang mengalami kekalahan, kemudian bersembunyi di Pulau Tidung hingga ajal menjemputnya. Panglima Hitam dimakamkan di pulau ini. Nah, itu beberapa dari cerita kisah mistis yang ada di Kepulauan Seribu, teman-teman. Termasuk juga Pulau Onrus yang kita bahas saat ini ya, teman-teman. Jadi di Kepulauan Seribu itu banyak sekali pulau-pulau dan mereka mempunyai nama masing-masing. Begitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kisah mistis yang selanjutnya yaitu ada di Pulau Nusa Barong. Jember memang memiliki banyak objek wisata yang sangat menarik untuk disinggahi, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata budayanya. Tak hanya itu, Jember juga banyak menyimpan potongan surga kecil yang masih banyak belum diketahui karena wilayahnya yang luas dan secara geografis bagian selatan Jember berbatasan dengan Samudra Hindia. Namun pantai bukan satu-satunya tempat wisata di Jember yang bisa dikunjungi. Ada banyak lainnya dan juga sayang untuk dilewatkan, yaitu salah satunya Pulau Nusa Barong yang merupakan titik terluar dari Kabupaten Jember. Di balik keindahan pulau ini, siapa sangka jika terdapat sejarah kelam yang menimpa, di mana dahulu Nusa Barong merupakan pulau berpenghuni sebelum akhirnya pada tahun 1777 Belanda menyerang pulau ini hingga menewaskan banyak orang. Mitos Pulau Nusa Barong terdapat seekor ular besar dan seekor harimau putih sebesar kerbau dewasa. Pada tahun 1777 pecahlah perang di pulau cantik ini yang telah menewaskan sebanyak 27 orang dan akhirnya pemerintah Hindia Belanda melarang orang untuk berkunjung ke tempat ini dan merubahnya menjadi cagar alam. Itulah awal mula pulau ini tak berpenghuni. Selain itu, Pulau Nusa Barong tak luput dari cerita-cerita mitos dan mistis yang berkembang di masyarakat. Nama Nusa Barong sendiri memiliki arti Nusa berarti pulau, sedangkan Barong berarti ular. Konon katanya menurut mitos yang berada di pulau ini terdapat seekor ular besar yang sangat panjang dan juga seekor harimau putih sebesar kerbau dewasa yang biasa mengitari di Pulau Nusa Barong itu. Bahkan beredar kabar bahwa Nusa Barong menjadi tempat bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu gaib. Namun tak perlu takut, selama tidak mengganggu, kalian juga tidak akan diganggu. Itulah mitos yang berkembang di masyarakat tentang Pulau Nusa Barong ini. Nah, itu dia teman-teman, kisah mistis dari beberapa pulau di Indonesia yang terkenal angker dan memiliki cerita-cerita horor, cerita-cerita kisah mistis. Bagaimana teman-teman, mana menurut kalian yang paling horor dan paling menakutkan? Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye.